Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 786. Setelah Kenshin berpamitan akan keluar kota sebentar, menginap 2 hari lamanya, Paijo dan Iwan bolak-balik ke rumahnya Wati untuk mempersiapkan segala perlengkapan. Undangan pernikahan pun disebar. Iwan dan Paijo ke rumahnya Rena Larazati yang punya restoran roti, langsung menemui sendiri. Iwan pun bicara, "Oh ini Mbak Rena, saya minta maaf mengganggu waktunya. Ini aku sama temanku Paijo, mau memberikan undangan pernikahan Paijo ini. Paijo temanku dari desa, akan menikah dengan temannya Ririn." Si Rena pun menyambutnya. Dengan senang hati Rena berkata, "Oh mana nih undangannya, makasih Mas Iwan sudah ingat aku ya. Masih mau mengundangku ini. Terus apakah Mas ini yang namanya Mas Paijo?" Iwan pun menjawabnya, "Iya Mbak Rena, ini teman saya. Teman Kenshin juga." Si Rena pun tersenyum menyapa Paijo. Dan Rena membaca undangan itu. Melihat waktu dan tempatnya, Rena pun berkata, "Loh ini kan Mas Iwan di tempat VIP kayaknya. Aku sering mendapat pesanan roti dan mengantar ke hotel ini. Bagus sekali gedungnya. Kok Mas Paijo bisa tahu tentang hotel ini? Orang kaya nih Mas Paijo." Paijo menjawabnya, "Oh saya orang tak punya Mbak. Dari desa ke kota untuk mencari kerja. Kebetulan Iwan yang menunjukkan jalannya. Jadi saya bisa kerja cleaning service di sini. Mana bisa Mbak saya menyewa gedung super mahal itu. Gaji saja tak sampai 3 juta. Mana mungkin Mbak saya bisa membayarnya. Masuk ke situ saja baru kemarin sore pertama kalinya. Kalau tidak diminta Kenshin, saya nggak mungkin mengadakan acara di situ." Iwan menyahutnya, "Iya Mbak Rena, Kenshin yang menyewakan gedungnya." Rena pun bertanya, "Terus Kenshin di mana ya, kok nggak ikut sama Mas Iwan?" Iwan menjawabnya, "Kenshin ada meeting Mbak Rena. Sedang menggantikan ayahnya untuk memimpin pertemuan tahunan perusahaan. Nanti Kenshin akan datang juga ke pernikahan Paijo." Rena pun mendengarnya, mengerti langsung dirinya. Dan Rena berkata, "Berarti Kenshin sekarang ada kemajuan. Sudah berani memegang langsung perusahaan ayahnya. Padahal dulu aku mengira Kenshin anaknya orang tak punya. Ternyata malah sebaliknya. Dia anaknya seorang bos perusahaan yang besar. Aku jadi teringat nih di waktu sekolah SMP dulu. Teringat Kenshin dan teman-teman lainnya. Seperti apa ya sekarang? Mereka yang tak ku ketahui kabarnya. Apa mereka tahu juga tentang Kenshin? Pasti banyak yang belum tahu." Iwan dan Paijo pun diminta di situ, sambil menikmati hidangan yang disediakan. Hingga Rena bicara, "Kalau gitu Mas Paijo, aku beri sumbangan roti dari sini ya entar ke acara pernikahannya. Semua gratis tak usah membayarnya." Iwan pun bicara, "Wah lu dapat rejeki lagi Jo Paijo. Lahir tanggal berapa lu Jo? Kok beruntung sekali nasibmu. Pasti Wati akan senang lagi dirinya." Paijo pun menjawabnya, "Tanggal 13 Wan hari lahirku. Apa Wan kata kebanyakan orang." Hahaha. Paijo tertawa. Iwan pun sama. Dan Paijo mengucapkan terima kasihnya ke Rena. Singkat cerita, Paijo dan Iwan berpamitan untuk mengantarkan undangan ke yang lainnya. Seperti pesannya Ririn, teman-temannya Wati sekolah harus diberitahu juga. Iwan bersama Paijo pun mengantarkannya. Hingga tinggal nama satu yang tersisa, yakni si Rena yang punya Lamborghini. Namun Iwan bicara, "Jo Paijo, kalau Rena yang ini biar nanti Ririn saja Jo yang memberikan. Kalau kita ke sana aku jadi nggak enak Jo nantinya." Paijo pun bertanya, "Memangnya kenapa Wan, kok lu tak mau ke tempatnya Rena yang bernama sama ini? Bukankah tinggal satu, langsung aja Wan kita ke rumahnya?" Paijo pun menjawabnya, "Bukan begitu Jo masalahnya. Karena Rena yang ini beda sekali Jo orangnya. Aku sudah bermimpi 2 kali. Si Rena ini menjadi istri keduanya Kenshin. Dan nanti kalau kita ke sana, pasti akan ditanya-tanya tentang Kenshin. Jadi biar Ririn saja Jo yang memberikan.
Biar aman kita ke depannya. Paijo pun membalasnya. Wah lu Wan jadi takut-takut sendiri. Kan tak ada hubungannya denganmu Wan. Tumben sekali Wan lu resah begitu. Iwan menyahutnya. Oh itu aku nggak resah Jo. Cuman nggak enak aja kalau kita ke sana. Kecuali ada Kenshin yang ikut bersama. Paijo pun menuruti kata Iwan. Mereka pun kembali pulang. 1 hari pun berjalan. Persiapan pun sudah dilakukan. 5 hari lagi Paijo dan Wati akan menikah. Di gedung hotel bintang 5 yang direncanakan. Namun tiba-tiba di pagi ini, Paijo dipanggil pihak pengelola hotelnya. Halo Mas Paijo, apa bisa Mas Paijo datang ke sini sebentar? Saya early manager hotel ingin bicara hal penting. Kalau bisa Mas Paijo datang sekarang. Paijo pun menjawab, oh iya Mbak baik saya akan ke sana. Dan Paijo menelpon Iwan. Halo Wan lu di mana Wan? Ini pihak hotel kemarin memanggilku Wan. Aku diminta ke sana sekarang Wan. Ayo Wan ikut aku Wan ke tempatnya. Iwan menjawabnya, oh sorry Jo kalau sekarang aku nggak bisa Jo. Lagi bersihkan kantor nanti akan dipakai meeting. Kalau nanti sore selepas kerja baru aku bisa Jo. Memangnya lu sekarang lagi liburan Jo? Paijo membalasnya. Iya Wan kebetulan hari ini jadwalku libur Wan. Lalu Iwan bicara. Kalau gitu lu datang sendiri saja Jo tak mengapa. Katanya kan penting. Jadi lu ke sana saja Jo. Barangkali itu pembicaraan tentang gedung dan waktu pernikahanmu. Paijo pun menjawabnya. Tapi aku masih segan Wan kan baru kemarin aku masuk hotelnya. Kalau sendiri rasanya gimana Wan? Takutnya ditanya-tanya. Iwan menyahutnya. Wah lu Jo. Di desa aja lu garang Jo. Masa di kota lu jadi penakut? Sama saja Jo anggap aja sudah biasa. Lagian kan lu laki-laki. Ngapain pakai khawatir segala? Ingat Jo lu akan jadi seorang suami. Harus berani dan tegas. Iwan memberi semangat. Paijo pun langsung mengiyakan. Ketakutan Paijo memang beralasan. Karena baru kali ini ia kerja di kota. Tak pernah masuk ke tempat-tempat yang mewah. Hingga Paijo pun sendiri menemui manajer hotelnya. Setelah diantar security, Paijo tiba di kantor hotel itu. Paijo lalu ditanya, oh ya Mas Paijo kan yang akan menikah? Di hari Sabtu esoknya, Mas Paijo yang menyewa tempat VIP di sini. Maaf kalau boleh saya tanya, apa undangannya sudah disebar? Apa persiapannya sudah dilakukan? Paijo pun menjawabnya, oh itu semua sudah saya kerjakan. Dan manajer Ernie itu pun bilang, begini Mas Paijo saya mau tanya lagi. Apa Mas Paijo yang menyewa gedung ini sendiri atau ada orang lain yang menyewakannya? Paijo menjawabnya, oh kalau saya tentu tak mungkin Mbak. Saya kerjanya cleaning service, nggak mampu membayarnya. Mendengar Iwan bicara begitu, manajer itu tersenyum. Kemudian mengutarakan maksudnya, oh ini Mas Paijo saya minta maaf sebelumnya. Untuk acara pernikahan Mas Paijo ini, harap dicari di lain tempat saja ya. Soalnya customer service kami salah melihat jadwalnya. Padahal sudah di-booking orang sebelumnya. Untuk acara ulang tahun dirinya. Mengundang para pengusaha yang kaya raya. Kami tak bisa membatalkan pesanan itu. Karena orangnya sudah mengundang banyak orang. Dan untuk hari-hari ke depannya. Gedung tempat acara di sini sudah penuh semua. Sampai 2 bulan tak ada yang kosong. Sudah dipesan orang-orang super kaya. Jadi Mas Paijo tanda tangan di sini. Nanti uangnya saya kembalikan 70%-nya. Yang 30%-nya masuk di admin kami. Lumayan kan Mas Paijo? Mendapat uang 150 juta. Bisa kok untuk menyewa di gedung yang lainnya. Paijo kaget jadinya. Tiba-tiba acaranya di hotel ini dibatalkan. Padahal undangan sudah disebarkan. Paijo pun berkata, tapi Mbak saya tak bisa membatalkan saat ini. Karena yang menyewakan ini teman saya namanya Kenshin. Dia juga orang yang kaya. Punya banyak perusahaan pula. Kalau saya membatalkan sekarang, malah saya jadi yang salah. Apa Mbaknya nggak kenal Kenshin? Manajer itu tersenyum dan bicara. Saya tak kenal nama teman Masnya itu. Tak kenal orangnya. Paling-paling temannya itu punya uang. Tak sampai 1 miliar. Paling-paling juga dirinya dapat uang dari trading di komputer. Kan banyak orang kaya baru yang suka-suka pamer uangnya.
Padahal tak punya perusahaan. Jadi lebih baik Mas Paijo tanda tangan saja. Kalau lewat 1 hari ke depan, uang sewanya akan hangus semua. Apa mau begitu? Aturan hotel ini sangat disiplin sekali. Salah membuat keputusan bisa merugi. Paijo ditakut-takuti. Tentang masalah administrasi, Paijo pun menelpon Iwan untuk memberitahukan itu tentang gedung tempat acara pernikahannya. Tak jadi di hotel ini karena akan dipakai orang. Iwan pun mengangkatnya. Paijo lalu bilang, "Wan, ini aku mau mengabarkan," kata manajer hotel di sini. "Aku disuruh pindah tempat karena katanya sudah disewa orang." "Gimana Wan, apa harus aku batalkan?" "Lu telepon Kenshin Wan, biar aku nggak salah memutuskan." Iwan pun kaget jadinya. Paijo bilang begitu. Langsung saja Iwan menelpon Kenshin. Manajer itu pun malah berkata, "Aduh Mas Paijo, kok malah telepon teman-temannya? Sepenting apa temannya itu? Paling-paling juga sama kerjanya." Manajer yang bernama Ernie itu memang tak tahu siapa Kenshin. Tak kenal, tak pernah melihatnya. Kemudian datang di situ seorang miliarder super kaya yang menyapa manajer tersebut. "Gimana kamu pegawai di sini? Apa sudah digusur jadwal orang yang menikah di hari Sabtu nanti?" Manajer itu pun menjawabnya, "Oh, ini Nona Putri Diana. Ini dia orangnya. Sedang saya minta untuk membatalkan." Paijo pun melihat wanita yang penampilannya tak biasa. Bajunya mewah berhiaskan permata yang bernama Diana. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya